Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Mujahidin. Alhamdulillah malam ini kita bisa silaturahim kembali untuk kita sama-sama mengkaji dan mempelajari sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Mari kita awali kajian ini dengan kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, dan Bapak sekalian, kajian yang lalu sudah sampai di mana Abrahah berhasil mengalahkan kota Yaman, ya kan? Yaman berhasil ditaklukkan, yang penduduk aslinya adalah penduduk Sabah, ya kan? Sebetulnya Abraha pada saat itu bukanlah seorang panglima yang tertinggi, ya kan? Tetapi panglima yang tertingginya adalah yang bernama Aryat, ya kan? Pembesarnya, dengan membawa pasukan sejumlah 70.000 pasukan dari Habasyah, Afrika, lalu ditaklukkanlah Yaman, dan setelah Aryat berkuasa dikhianati oleh Abraha, dibunuh. Nah, yang selanjutnya kekuasaan diambil alih oleh Abraha. Pada saat Abraha berkuasa, mendengar berita bahwa di Mekah banyak sekali orang yang berkunjung ke sana. Berkunjung untuk menziarahi rumah tua Baitul Atiq, itu Ka'bah. Sehingga timbullah kecemburuan, maka Abraha memerintahkan para ahlinya untuk membangun gereja yang paling besar dengan tiang-tiang emas, pintu emas dan perak, supaya apa? Penduduk sekitarnya tertarik kepada tempat ibadat tersebut. Tetapi rupanya tidak ada yang tertarik kepada bangunan yang dibangun oleh Abraha, itu tempat ibadah gereja namanya Al-Qirus, gerejanya itu. Karena sudah terikat hatinya dengan Ka'bah. Bahkan ada orang penduduk, ya kan, yang iseng mengotori tempat ibadahnya tersebut, sehingga Abraha marah. Maka tidak ada jalan lain kecuali untuk meramaikan tempat ibadah yang dibangun oleh beliau. Ka'bah harus dihancurkan, harus dimusnahkan. Maka Abraha memerintahkan seluruh pasukannya, termasuk gajah-gajah yang besar, untuk berangkat menuju Mekah dengan satu tujuan, ingin menghancurkan Ka'bah. Di tengah perjalanan, penduduk kota Mekah sudah mendengar bahwa Abraha akan datang untuk menghancurkan Ka'bah. Maka banyaklah perlawanan yang dilakukan oleh penduduk Mekah, ya kan? Cuman karena begitu kuatnya pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha, mereka sia-sia, tidak bisa menahan gerak laju daripada pasukan gajahnya Abraha. Ada yang mendengar keberangkatan pasukan ini untuk menghancurkan Ka'bah,
penduduk Jazirah Arab terkejut. Walaupun tahu pasukan Abraha itu begitu kuat, tetapi jiwa kepahlawanan orang-orang Arab sangat tinggi untuk menghadapi musuh. Ada seorang yang bernama Zulnafar, seorang bangsawan Arab, mengerahkan masyarakat untuk menahan gerakan daripada Abraha. Namun dia juga dikalahkan, bahkan tentaranya dijadikan penunjuk jalan menuju ke Ka'bah. Jadi kembali kepada tempat ibadah yang dibangun oleh Abraha, namanya Al-Kullayus, ya kan? Adalah nama gereja yang dibangun Abraha agar orang tidak lagi pergi ke ziarah ke Mekah, tapi berziarahnya ke gereja yang dibangun. Mengetahui maksud Abraha ini, ada orang Arab marah karena kecintaan mereka pada Ka'bah sudah mendarah daging. Sikap penduduk Mekah, ya kan? Mendengar pasukan Abraha yang sudah masuk ke kota Mekah itu, masyarakat menginginkan adanya perlawanan, tetapi Abdul Muthalib sebagai pimpinan di kota Mekah berpikiran bijaksana bahwa kita tidak akan kuat menahan gerakan pasukan gajah daripada Abraha. Oleh karena itu, ya, Abdul Muthalib kemudian mendatangi markas Abraha bersama beberapa orang pemuka Quraisy. Artinya tidak sendirian datang Abdul Muthalib, dan minta apa tujuan Abraha datang kemari. Maka Abraha menyampaikan bahwa kami datang tidak ingin memerangi penduduk kota. Saya hanya mau menghancurkan Ka'bah. Kalau begitu, kata Abdul Muthalib, kalau itu yang kamu mau, kembalikan unta-unta yang dirampas oleh pasukanmu. Jadi pasukan Abraha pada saat datang merampas apa yang dia lihat. Ada unta dirampas, ada kambing dirampas dan sebagainya, disita. Kata Abraha, ya, saya akan kembalikan, ya. Tetapi jangan halangi saya untuk menghancurkan Ka'bah. Kata Abdul Muthalib, Ka'bah bukan punya saya. Yang punya Ka'bah adalah Allah, ya kan? Penguasa alam ini, penguasa pemilik dunia dan langit ini adalah yang memiliki Ka'bah. Artinya jalan menuju Ka'bah sudah begitu terang dan tidak ada gangguan, ya kan? Karena Abu Thalib mengatakan, ya kan, kalau begitu serahkan pengamanan Ka'bah, bukan milik saya tapi serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kini kota Mekah menjadi kosong dan penduduk Mekah mengungsi, menghindar. Jalan lebar terbuka bagi Abraha untuk menghancurkan Ka'bah yang letaknya sudah di depan mata, udah tinggal selangkah lagi. Tidak ada yang mampu menghalangi kekuatan sebesar itu. Itulah kekuatan Abraha. Nah, itulah yang menyebabkan turunnya, bukan pada saat itu, turun surat Al-Fil, pasukan gajah, itu 45 tahun setelah peristiwa penghancuran Ka'bah. Ya bukan pada saat itu, kan Nabi belum ada waktu itu, ya kan, Nabi belum lahir. Ya, turunlah surat Al-Fil, surat yang ke-105 yang menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara gajah atau pasukan gajah. Lanjutkan ayat berikutnya. Alam yaj'al kaidahum fihi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan dia Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tayran ababil itu burung yang bergerombol-gerombol. Ya kan, ababil itu bergelombang, bergerombol. Tarmihim bihijaratim min sijil, yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Dalam tafsir lain diambil batu itu dari api neraka yang sudah terbakar, dilempar ke seluruh pasukan gajah itu. Faja'alahum kasfim makul, lalu dia menjadikan mereka, yaitu pasukan gajah dan Abraha itu seperti daun yang dimakan ulat. Ibu, bapak tahu sekalian nggak, daun kalau dimakan ulat gimana? Pada bolong-bolong ya kan? Ya itulah kebesaran Allah. Ayat ini turunnya 45 tahun setelah peristiwa Abraha itu meninggal. Jadi Nabi nggak ngalamin, ya kan? Nabi nggak ngalamin, sahabat apalagi, ya kan? Nggak ngalamin Abraha pasukannya bergelimpangan, hanya diinformasikan oleh Allah di surat Makkiyah kepada kaum Quraisy, hei kaum Quraisy, kamu tuh mesti berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada Rasul, ya kan, bahwa Allah telah menggagalkan pasukan gajah itu menghancurkan Ka'bah. Kalau seandainya Abraha berhasil menghancurkan Ka'bah, kan, kamu dalam jajahan dia, dijajah oleh Abraha, dalam kekuasaan dia. Tetapi dengan kebesaran Allah, Allah turunkanlah burung yang bergerombol tadi, melempari batu-batu yang panas, tanah yang terbakar, sehingga seluruhnya pasukan adalah bergelimpangan, termasuk Abraha sendiri meninggal. Kasfi makul, pada bolong tuh badannya seperti apa? Daun yang dimakan ulat. Nah, itulah, ya kan. Jadi dulu belum ada nuklir, ya kan? Belum ada nuklir, belum ada rudal, ya. Tapi itu menunjukkan kebesaran Allah, bahwa Allah maha besar atas segala kerajaan yang ada di muka bumi ini. Ya. Itu. Tapi nanti kita akan bahas surat Al-Fil di kesempatan lain. Tapi ini hanya sekedar informasi. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah di mana Abraha akan menghancurkan Ka'bah. Tapi turunnya surat Al-Fil setelah Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul, ya kan? Menginformasikan kepada penduduk Mekah, kamu jangan nolak Muhammad, kamu jangan menghina Muhammad, kamu jangan menghina umat Islam, jangan menghina kalimat tauhid. Ingat, kalau bukan karena pertolongan Allah, Ka'bah kamu semua dalam jajahan Abraha. Nah, nanti dibahas berikutnya. Baik, ini kan kita cut sampai sini dulu, kan? Kembali kepada keluarga Abu Thalib. Di mana Abu Thalib punya putra yang paling bungsu, yang paling kecil atau bontotnya itu namanya Abdullah. Maka setelah Abdullah dewasa, Abdullah mendapat jodoh, ya kan, dengan seorang wanita dari keturunan bangsawan yang baik-baik dan kedudukannya di kalangan suku Quraisy, yaitu
bernama Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab, di mana musim semi tahun 570 Masehi pun tiba. 570 Masehi. Batang-batang gandum di Yaman tumbuh menjulang tinggi. Dedaunan kurma di kota Taif kembali bersemi. Sementara itu, padang rumput dipenuhi warna hijau, harum bunga-bunga yang tumbuh di kebun-kebun. Maka penduduk Mekah, kalau musim semi sudah ada, adalah tanda kebebasan, ya kan? Dan dimulainya lagi perdagangan musim panas ke Syria. Abdullah pun berniat pergi, ya kan, di musim ini. Jadi setelah Aminah menikah dengan Abdullah, masuk pada musim semi, dan musim semi itulah tiba, maka perniagaan bangsa-bangsa orang-orang Arab itu berkabilah untuk pergi. Dan Abdullah pun permisi minta pendapat atau berunding dengan istrinya Aminah. Pada saat itu Aminah sudah mulai mengandung bayi yang nanti lahir Nabi Muhammad. Ya kan? Abdullah tukar pikiran, wahai istriku saya, kalau kita sekarang musim semi sudah tiba, saya ingin, ya kan, bergabung dengan para kabilah berniaga menuju Syam. Lalu Aminah pun menjawab dengan kata-kata yang indah, dengan penuh sastra. Kanda, sebenarnya hatiku sangat berat melepas kepergian. Entah mengapa hal itu diliputi kekhawatiran dan kegelisahan. Aku bahkan berharap dapat menemukan sesuatu, ya kan, alasan untuk menahan kepergianmu. Itu keluhnya Aminah kepada suaminya. Pada saat Aminah menyampaikan atau dalam dialog itu menyampaikan isi hatinya, Abdullah pun tersenyum, ya kan, menenteramkan. Jawabnya Abdullah sama. Hatiku pun terasa tertinggal di sini. Saya lebih senang hidup berdampingan denganmu, wahai Dinda. Aku tahu begitu besar rasa sayangmu kepadaku, sehingga engkau berharap dapat terus hidup berdampingan di sisiku. Bukan cuma itu, katanya. Damai rasanya berada di sampingmu, Kanda, kata Aminah. Jadi memang berumah tangga itu harus begitu, Bu, harus selalu kata-katanya mesra, ya kan, indah. Jadi kan enak, jangan dengan bahasa yang kasar. Maka Abdullah menjawab, mengangguk, ya kan, tetapi Dinda, ya kan, kini di dalam perutmu ada bayi kita berdua. Kau tahu, aku adalah pemuda, bukan dari orang kaya, bukan golongan yang berada, yang pas-pasan aja ekonominya. Saat ini kita hanya mempunyai 5 ekor kambing, ya. 5 ekor kambing yang bisa diperes susunya, ya. Selain itu ada lagi kekayaan yang dapat kita menghidupi kita berdua, selain sedikit kurma dan daging kering yang kita bisa simpan. Karena itu inilah saatnya bagiku untuk pergi berniaga, menambah penghasilan. Aminah dengan terpaksa mengangguk, mengizinkan, ya kan, menerima kenyataan itu.
Ia memandang kepergian Abdullah dengan sendu, seolah-olah adalah detik terakhir ia dapat melihat wajah suaminya itu. Nah, sampai di sini kita cerita lain sedikit. Pada hari pernikahan Aminah dengan Abdullah, Abdul Muthalib pun menikah, ya toh? Menikahi sepupunya yang bernama Hala. Dari perkawinan ini lahirlah Hamzah, ya kan? Jadi Hamzah itu seumur dengan Nabi nantinya, paman Rasulullah yang seusia dengan beliau. Ini luar biasa kalau jadi sinetron ini, ya kan? Perpisahan terakhir. Bersama kabilah dagang, Abdullah tiba di Gaza, Palestina, ya kan? Kemudian dalam perjalanan pulang, ia singgah ke Yasrib. Abdullah mampir ke Yasrib, ke Madinah, ya kan? Kan di situ ada keluarganya Aminah, mertuanya di situ, mertuanya Abdullah ada di Madinah, di Yasrib. Di sana ia tinggal bersama saudara-saudara ibunya. Namun ketika kawan-kawannya dari Mekah hendak mengajaknya pulang, Abdullah jatuh sakit yang parah, sehingga berkata pada kawan-kawannya, wahai kawan-kawanku, rasanya aku takkan kuat menempuh perjalanan pulang. Kata Abdullah kepada kawan-kawannya, kalian pulanglah, berangkatlah, sampaikan pesan kepada ayahku bahwa aku jatuh sakit. Kawan-kawannya mengangguk, ya, akan kami sampaikan pesanmu. Baiklah, ya, kamu istirahat dulu sini Abdullah. Kafilah Mekah pun berjalan pulang. Ketika tiba di kota Mekah, mereka menemui Abdul Muthalib menyampaikan pesan dari Abdullah. Ya, Abdul Muthalib menyampaikan pesan bahwa Abdullah tidak ikut pulang, lagi sakit singgah sebentar di Yasrib. Di Yasrib nanti namanya di Madinah. Ya. Mendengar anaknya sakit, Abdul Muthalib manggil anak yang paling besar, namanya Haris. Haris, kemari. Ta'al, ya. Segera kamu bawa orang menemani perjalanan, tengok adikmu di Yasrib. Ya. Tengok adikmu di Yasrib, kan? Lalu Haris pun segera berangkat. Haris berangkat ke Yasrib dengan beberapa orang teman, karena mereka nggak pernah jalan sendirian di padang pasir yang begitu luas. Dan banyak juga orang yang nakal, begal. Nah, kalau berangkat nggak sendiri, rombongan lah, sekirang-kurangnya gitu kan. Sampai di Yasrib, ke alamatnya di mana tempat Abdullah itu istirahat atau lagi sakit, Haris bingung. Kok muka-mukanya orang-orang sini pada sedih semua. Kalau kayak kita nih begitu masuk gang, di Jalan Makaliwes sana depan pada bendera kuning, siapa yang meninggal, kan itu ada tanda. Haris pun sampai kepada tempat yang dituju. Bertanya, ada apa ini? Maka penduduk Yasrib mengatakan bahwa Abdullah kemarin meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kan? Kata mereka kepadanya, mari kami antar engkau ke makam, ke kuburannya, ke pusaranya. Diantarlah Haris, kakaknya Abdullah ini, ke tempat pemakaman. Setelah menengok makamnya, Haris sudah pulang kembali, ya kan, dengan kabar sedih dan sebagainya, kembali ke Mekah.
Sampai di Mekah meneteskan air mata. Meneteskan air mata. Sedih. Bapaknya tanya Abdul Muthalib, kenapa Haris? Kamu pulang dari sana terus mukanya beda kan? Auranya beda. Kalau zaman kita kan itu. Maka Harisun mengatakan, ini kan, bahwa Haris menyampaikan berita sedih ke Mekah, melelehlah air mata di pipi Abdul Muthalib. Namun kesedihan yang paling berat dirasakan oleh Aminah, apalagi di saat itu ia tengah menantikan kelahiran bayinya. Disampaikan, wahai bapakku, Abdullah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sebagai manusia biasa pasti rasa sedih. Apalagi Aminah istrinya dalam keadaan mengandung, sebentar lagi akan melahirkan bayi. Aminah berkata dalam doa, selamat jalan kanda. Tangis Aminah, hilanglah seluruh kebahagiaan hidupku bersamamu. Kini tinggal aku yang hidup untuk membesarkan bayi yang sebentar lagi akan lahir. Tak lama lagi bayi Aminah akan lahir, bayi yang kelak ditakdirkan Allah menjadi orang besar yang mengubah jalannya sejarah dunia nantinya. Jadi itulah kisahnya. Dan pada saat Abdullah meninggal, Abdullah meninggalkan 5 ekor onta, sekelompok ternak kambing, dan seorang budak perempuan yang bernama Ummu Aiman yang kelak menjadi pengasuh Rasulullah. Nama aslinya itu Ummu Aiman itu nama aslinya Barokah, ya kan? Nama aslinya Barokah, berasal dari Habsah, Barokah. Sekarang juga banyak warteg Barokah ya Bu. Warteg Barokah beda itu. Tuh, ada keajaiban kelahiran Muhammad. Ini dan Abraha cut ya sampai lahir dulu nih. Pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun yang sama, ini kan, pada tahun yang sama penyerbuan Abraha, itu pasukan gajah, Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki. Saat itu bertepatan dengan bulan Agustus 570 Masehi. Tapi sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa Aminah melahirkan pada tanggal 21 April 570 Masehi. Nah, lahir itu. Keajaiban yang dimiliki apa? Pada saat Aminah mengandung, menyerang kelahirannya itu, keluar sinar dari perutnya, keluar cahaya, dan dari cahaya itu Aminah bisa melihat kota Sam, Basrah, begitu terang, ya kan? Itu keajaiban. Nah, bertepatan dengan kelahiran itulah Abraha pasukannya dikalahkan oleh burung ababil. Nah, itu maka disebut lahir Muhammad hari Senin tanggal 20 awal tahun gajah, karena tahun gajah itu pasukan Abraha, pasukan gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi nanti turun wahyunya alam taruh kaifa ashabil fil itu nanti setelah Rasul dilantik jadi nabi gitu. Ini turun itu menjelaskan. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, di bangsa Arab pada saat itu belum banyak dikenal orang yang mengenal nama Muhammad. Namanya Abdullah, nama Wahab, dan sebagainya, ya kan. Jadi pada saat Abdul Muthalib berdagang ke Sam,
Abdul Muthalib berdagang ke Syam. Abdul Muthalib menemukan berita-berita dari pendeta-pendeta di sana bahwa nanti akan lahir seorang nabi namanya Muhammad. Namanya Muhammad. Abdul Muthalib dengar, ya kan? Nanti di surat Al-Quran, surat As-Saff juga katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubassyiran bi rasul ya'ti bin ba'di ismuhu Ahmad. Nah, dari surat Sabtu. Jadi Nabi Isa ngomong kepada Bani Israel, "Hai Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum, aku adalah Rasul untukmu." Kan Bani Israel bertuhannya berkiblatnya kepada Nabi Musa kan? Ya. Nabi Musa, Nabi Musa meninggal, dilanjutkan oleh Isa. Itu menjelaskan tentang Taurat dan menjelaskan bahwa nanti akan ada nabi setelah aku ini min ba'dismuhu, setelahku namanya Ahmad. Nah, itu nanti di surat As-Saff surat 61 lihat tuh. Ini pintas saja. Kembali pada kelahiran. Maka Abdul Muthalib bilang, kalau saya punya cucu, sambil pulang dari Syam bawa dagangan dengan rombongan, berbincang lah, nggak bedanya kita kalau pulang kan bincang-bincang, pulang ke kampung, di mobil kan bicara-bicara dengan teman, mau berapa hari mas pulang kampung, anak apa gitu kan, nikahan, perkawinan. Nah Abdul Muthalib bilang, kalau nanti saya punya cucu, saya akan kasih nama Muhammad. Nah, saya akan kasih nama Muhammad. Ya. Setelah itu lahirlah Nabi Muhammad, maka Aminah menyuruh atau memerintahkan pada pembantunya memberitahukan kepada kakeknya Abdul Muthalib, nih lahir cucu kamu, ya kan? Setelah mendengar itu, ya kan, Abdul Muthalib pun bergegas bersegera datang, mengambil bayi itu dari pelukan Aminah, dan yang, ya kan, lagi digendong-gendong oleh ibunya, sini cucu saya gendong, digendong oleh Abdul Muthalib, dibawa ke Ka'bah, keliling Ka'bah, sekarang tawaf, kan? Lalu dengan rasa syukur Abdul Muthalib menggendong cucunya bertawaf mengelilingi Ka'bah. Kali ini biasanya orang-orang sana mempersembahkan atau memperkenalkannya kepada patung-patung yang di Ka'bah. Tapi kali ini Abdul Muthalib begitu bawa cucunya nggak diperkenalkan kepada patung-patung itu, lalu dibawa muter Ka'bah keliling, ya, namanya tawaf. Dan saya beri namamu, namanya Muhammad, ya kan, kata Muthalib. Muhammad yang berarti terpuji. Sebuah nama yang tidak umum di kalangan masyarakat Arab, tetapi cukup dikenal. Kemudian yang memerintahkan orang-orang panggil, bahasa kita syukuran, akikah, menyembelih unta dan mendoakan, ya kan, mengundang makan masyarakatku Quraisy. Waktu orang-orang pada makan, tanya Abdul Muthalib, siapa nama cucumu itu? Namanya Muhammad. Kenapa aku pakai nama Muhammad? Pakai nama yang lain seperti para dewa dan sebagainya. Enggak, pakai Muhammad yang saya mau. Itu. Mengapa tidak engkau beri nama dengan nama nenek moyang kita aja? Gitu. Abdul Muthalib menjawab, saya berkeinginan ia menjadi orang yang terpuji bagi Tuhan dan terpuji bagi seluruh penduduk makhluk yang ada di muka bumi ini. Itu jawaban Abdul Muthalib. Untuk sementara kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.